Salam kasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wong's Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan menerima pengajaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Hermawanto dari Kupang. Dengan topik eksposisi Zakaria 6. Kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Pastor Leo Robi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Pastor. Ya, makasih Bu Ayu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Rancangan-Mu buat setiap kami adalah rancangan yang terbaik. Seperti malam hari ini Tuhan, kami boleh datang bersama-sama. Kami boleh bersekutu di dalam Tuhan dan kami akan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang ditabur oleh firman Tuhan, yang ditabur dalam hidup setiap kami tidak akan pernah sia-sia. Kami menyiapkan hati yang baik, kami menyiapkan respon yang baik untuk kami dengar firman Tuhan. Dan kami percaya hikmat anugerah kemurahan Tuhan kau sudah berikan buat Pastor Doni, sehingga apa yang disampaikan buat setiap kami itu memberkati hidup setiap kami. Terima kasih, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Amin. Terima kasih, Pastor Leo Robi. Hambanya Pastor Doni Hermawanto. Waktu diserahkan. Silakan. Ya, shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Biarlah malam hari ini kita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan biarlah sukacita Allah selalu ada di dalam kita semuanya. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali di dalam pertemuan fellowship kita. Dan pada malam hari ini kita akan belajar salah satu daripada kitab Perjanjian Lama di dalam Zakaria pasal yang ke-6. Di dalam Zakaria pasal ke-6 ini ada dua bagian yang sangat berbeda, yaitu di dalam ayat pertama sampai yang ke-8, itu tentang penglihatan ke-8, yaitu atau penglihatan yang terakhir yang dialami oleh Nabi Zakaria, yaitu berbicara tentang 4 kereta. Dan yang kedua adalah tentang kerajaan Sang Tunas di Yerusalem, yaitu di ayat 9 sampai yang ke-15. Kalau kita boleh melihat secara teks ini secara biasa, secara apa ini langsung ini kita lihat bahwa di dalam Zakaria pasal yang ke-6 ini ada sesuatu yang sangat berubah. Di dalam poin yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-8 itu berbicara tentang penglihatan yang terakhir. Tetapi di ayat yang ke-9 itu Allah berbicara kepada Zakaria tentang peristiwa tentang apa ini tentang tunas di Yerusalem itu. Dan ini bisa kita boleh melihat di dalam sejarah pada waktu itu tentang peristiwa penapisan daripada Yosua sebagai seorang imam besar, tetapi juga berbicara tentang peristiwa nanti tentang keberadaan Yesus. Dan pada malam hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu tentang penglihatan yang ke-8, yaitu tentang 4 kereta. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan di dalam Zakaria pasal yang ke-6. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta yang pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya itu keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara dan kuda putih itu ke tanah arah barat. Yang berberang-berang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajah bumi, lalu berkatalah ia, pergilah jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajah bumi.
Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat tentang nubuatan ini ya, tentang penglihatan ini, sama sebetulnya kalau kita boleh melihat tentang di dalam Wahyu pasal yang 14 ya, tentang ayat yang ke-20, di situ juga tentang berbicara tentang warna, berbicara tentang apa ini? Tentang kuda ya. Binatang-binatang ini, simbol-simbol ini hampir familiar di dalam penglihatan-penglihatan yang simbol-simbol yang dipakai dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, entah binatang kuda, entah warna-warna ini. Nah, di situ juga dijelaskan tentang yang ayat yang pertama, tentang ada dua gunung, yaitu tentang apa? Tentang gunung-gunung tembaga. Kalau kita boleh melihat, saya boleh melihat sekilas tentang komentari tafsiran dari ini, tembaga itu berbicara tentang suatu logam yang kuat, logam yang penting pada waktu itu. Yaitu ada gambaran tentang gunung, ini adalah sesuatu yang sangat kuat sekali. Kalau kita hubungkan lagi gunung batuku, ya adalah Allah adalah gunung batuku, itu juga berbicara masalah ketuhanan. Tetapi yang menjadi penting di sini adalah kalau kita boleh melihat di sini ada kuda, ya, kereta, yaitu yang pertama itu berwarna merah, yang kedua berwarna hitam, yang ketiga berwarna putih, dan yang keempat adalah berwarna loreng, ya, berwarna campuran, berloreng-loreng atau berbelang-belang. Apa sih yang dimaksud dengan gambaran ini semuanya? Kalau kita boleh melihat secara letterlock, memang susah, kita tidak mengerti apa artinya daripada penglihatan tentang kereta kuda yang berwarna ada warna 4 ini. Tetapi kalau kita boleh melihat bahwa di dalam pasal Zakaria pasal yang pertama sampai yang ke-8 tentang penglihatan, tentang peristiwa penglihatan tentang 4 kereta ini sebetulnya berbicara mengenai pemeliharaan atau providensi Allah di dalam kehidupan bangsa Israel secara keseluruhan ataupun kepada bangsa kita sampai hari ini. Ya, kalau kita berbicara bahwa penglihatan ini sampai terjadi sampai nantinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama dikatakan begini, kuda-kuda di kereta yang berwarna merah, ya, dikatakan itu menandakan perang dan penumpahan darah, bahkan sampai ke kekang kuda. Kita bisa bandingkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-20. Dan selanjutnya dikatakan kuda yang kedua berwarna hitam, yaitu menandakan konsekuensi dari kuda yang merah tadi yang perang. Perang itu pasti menyedihkan, membuat perkabungan, menghancurkan banyak orang, atau mungkin banyak orang yang berduka cita, banyak orang yang mengalami apa? Penderitaan, kematian. Bahkan di dalam perang itu pun pasti terjadi yang namanya kelaparan, dan pasca perang pun pasti namanya wabah, penyakit, ya, kehancuran itu ada, ya. Dan namanya efek daripada perang, dan kuda hitam ini adalah puncak daripada akibat daripada peperangan itu yang kita boleh melihat tadi, ya. Namanya perang, siapa yang juga tidak mau, siapa yang mau, artinya kondisi itu, ya, tidak akan, orang tidak akan ingin. Tetapi di dalam nyatanya, di dalam penglihat, di dalam apa ini firman Tuhan juga kita boleh melihat Israel sering kali berperang, ya. Bagaimana ketika bangsa Israel juga pernah mengalami penindasan ketika mereka dibuang, bahkan peristiwa di dalam Zakaria ini adalah peristiwanya ketika Zakaria sudah dikembalikan ke mana? Ke Israel pada waktu itu, ke Yerusalem pada waktu itu, ketika mereka habis pulang di pembuangan di dalam apa? Kerajaan Babel pada waktu itu. Jadi warna merah, warna hitam ini menandakan ketika ada namanya perang, pertumbuhan darah, dan warna hitam itu berbicara dampak daripada peperangan tadi yang menimbulkan banyak kehancuran, akhirnya mungkin mengefek kepada kelaparan, penderitaan, dan itu bermacam-macam. Tetapi muncul yang namanya yang ketiga adalah kuda yang berwarna putih. Ya, berbeda sekali, sangat kontras sekali, warna merah menuju ke hitam, tetapi sekarang berwarna putih. Di sini dikatakan menandakan kembalinya ada namanya kenyamanan, ada namanya kedamaian, ada namanya kemakmuran. Jadi masa-masa yang gelap, masa-masa yang suram itu sudah kembali lagi, ya.
kembali lagi. Dikatakan kita boleh melihat bahwa peristiwa pembuangan bangsa Israel ke Asyur, ke Babel, itu kalau kita boleh melihat itulah dampak bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel, bagaimana keberdosaan bangsa Israel itu terjadi di dalam kehidupan mereka, dan mereka banyak sekali bagaimana menyedihkan hati Tuhan, menolak Tuhan, sehingga akhirnya mereka dibuang ke Asyur, ke Babel. Mereka mengalami penderitaan, mereka harus perang dulu dan kalah, dan akhirnya mereka menjadi tawanan selama bertahun-tahun di Asyur maupun di Babel, dan salah satunya yang dialami oleh Zakaria pada waktu itu ketika mereka kembali. Dan ini juga menggambarkan bagaimana warna kereta putih tadi yang dulunya merah, hitam, sekarang menjadi putih. Sekarang mereka dikembalikan lagi ke bangsanya sendiri. Mereka dipermudah untuk mereka kembali ke bangsanya sendiri. Yang dulunya perang, yang dulunya mengalami kelaparan, sekarang ada kedamaian, ada kemakmuran. Dan inilah yang kita boleh melihat bahwa Allah masih memberikan belas kasihan. Allah masih memberikan kesempatan di dalam di dalam kehidupan dari bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka kembali ke Yerusalem. Dan sedangkan yang keempat adalah bagaimana tentang kereta yang berbintik-bintik, ya, berwarna abu-abu atau loreng, ya. Ini warna yang berbeda, ya. Artinya digambarkan seperti ini bahwa setiap peristiwa, baik suka, duka, ada perang, ada kedamaian, inilah yang tergambar di dalam peristiwa kuda yang keempat ini, ya, kereta yang keempat ini. Dan inilah kita boleh melihat di dalam gambaran sebetulnya. Pemeliharaan Allah itu seperti itu. Ya, pemeliharaan Allah seperti itu. Terkadang kita dibawa Allah seperti dikatakan oleh Daud, kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Tetapi di situ juga pemazmur juga mengatakan Allah itu yang menopang, Allah itu yang menjaga, Allah itu yang menyediakan rumput yang hijau menuntun kepada kita. Dan itulah bagaimana kita boleh melihat cara Allah memelihara kehidupan kita. Bagaimana cara Allah menuntun kehidupan kita. Kalau kita mengerti bagaimana peristiwa-peristiwa tentang penglihatan ini. Dan terkadang yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya, ya, sulit mengalami sesuatu yang enak, kita sering mengatakan ini pasti Tuhan menghukum kita. Pasti kita ini sedang berbuat jahat, ya. Tetapi itu tidak semuanya hal itu ada dan itu benar. Tetapi kalau kita boleh melihat semuanya ketika Allah terkadang membawa kepada kita di dalam lembah kekelaman, ketika bagaimana kita dibawa untuk mengalami pendewasaan di dalam keimanan kita melalui setiap peristiwa-peristiwa di situ. Dan disitulah sebetulnya kita boleh melihat bagaimana Allah menyatakan pribadinya kepada kita, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita secara ajaib, dan sehingga kita boleh mengalami sendiri bagaimana Allah mau memperkenalkan dirinya, dan kita semakin dewasa untuk kita mengenal Tuhan dengan Tuhan dengan benar. Nah, inilah yang kita boleh melihat tentang penglihatan yang ke-8, yaitu berbicara tentang 4 kuda ini. Dan di sini kita boleh melihat kembali bahwa nubuatan ini, saya katakan, kalau saya menyampaikan ini, kita boleh melihat bukan secara letterlek bagaimana simbol-simbol yang dipakai kuda, warna ini semuanya. Tetapi intinya bahwa itulah, 4 warna itulah tentang gambaran bagaimana Allah itu menunjukkan pemeliharaannya di dalam di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah penglihatan yang terakhir yang dilihat oleh Zakaria pada waktu itu. Tetapi yang menjadi penting pada malam hari ini adalah kita mau melihat, kita mau belajar lebih di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-15, dikatakan di sini, kerajaan sang tunas di Yerusalem. Dikatakan yang ke-9, datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah pada hari itu juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu Heldai, Tobia, dan Sedaya.
semua orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapatkan keagungan dan akan duduk memerintah di antara tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tinggal tetap dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam ayat 9 ini kalau kita tadi baca seolah-olah sangat kontras sekali. Ya, di ayat yang pertama sampai yang ke-8 itu berbicara tentang penglihatan yang sebetulnya sangat sulit sekali dan banyak penafsiran yang bermacam-macam tentang kuda yang berwarna itu semuanya, kereta kuda itu. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 ini, ya, sangat sederhana sekali. Tuhan berbicara kepada Zakaria yang intinya bahwa harus membuat yang namanya mahkota dan diserahkan kepada Yosua sebagai imam besar pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang bagaimana membangun kembali bait Allah. Bapak kasih Tuhan, yang pertama kita akan belajar adalah tentang apa sih yang dimaksud peristiwa tentang kerajaan Sang Tunas ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan, pergilah pada hari itu juga Yosia bin Sefanya, pungutlah persembahan dari pihak-pihak orang buangan Helda, Tobia, Jedaya. Jadi Zakaria yang pertama diperintahkan oleh Tuhan mendapat firman Tuhan untuk membuat yang namanya mahkota. Ya, mahkota itu simbol ya keagungan daripada seorang imam yang diberikan kepada Yosua bin Yosadak, dan dia adalah sebagai seorang imam besar. Ya, dikatakan harus membuat yang namanya mahkota ini yang harus dikenakan kepada Yosua bin Yosadak. Dan dipungutlah persembahan dari yang namanya Heldai, Tobia, dan Yedaya. Bapak kasih Tuhan, selama saya menyiapkan firman ini, ketika saya mencari tentang tiga orang ini, Heldai, Tobia, dan Yedaya. Apalagi kalau kita boleh melihat tentang Heldai ini, itu muncul itu cuma peristiwanya di dalam kitab Yosua, bagaimana dia ada seorang perang, tetapi tidak mungkin ini berhubungan dengan Heldai di dalam zamannya Zakaria karena peristiwanya sangat jauh sekali. Tetapi ketiga tokoh ini adalah orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka buang di Babel, kembali ke Yerusalem, dan Zakaria memerintahkan membuat yang namanya mahkota dan harus dipungut persembahan dari ketiga orang ini. Ya, atau mungkin sebetulnya banyak orang, tetapi dijelaskan di sini yaitu tentang membangun mahkota, dipanggillah ketiga orang ini untuk memungut yang namanya persembahan ini. Kalau kita boleh melihat secara aplikasinya di dalam kehidupan kita, Allah pasti mempunyai rencana, Allah pasti mempunyai rencana di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenapa ketiga orang ini harus kembali dan kenapa tiga orang ini harus memberikan
kehidupan kita. Kalau kita hubungkan ini berbicara masalah keselamatan, ya, berbicara masalah kita sebagai seorang jemaat di dalam bergereja. Kenapa Allah menyelamatkan kita? Kenapa Allah menaruh kita ke dalam gereja? Yaitu di dalam hal pelayanan. Ya, sama sebetulnya. Ketika orang ini juga pasti merasa bahwa dia kembali ke dalam pembuangan dari Babel dan dia kembali ke Yerusalem. Dan dia juga diminta oleh Allah, mari persembahkanlah emas dan tembaga itu, emas dan perak ini yang engkau miliki untuk membuat yang namanya mahkota bagi Yosua sebagai seorang imam besar pada waktu itu. Allah ingin sekali terkadang memakai pribadi-pribadi kita untuk menggenapkan akan setiap rencananya. Salah satunya adalah ketiga orang ini. Ketika Allah harus membutuhkan yang namanya mahkota ini yang harus dipakai oleh Imam Yosua, seorang imam besar ini. Dan ketiga orang ini mendapat kesempatan untuk mendukung akan rencana Tuhan. Sehingga imam besar ini, ya, yang berhubungan dengan namanya mahkota sebagai simbol kemegahan, simbol sebagai keimamatan seorang imam ini yang harus diberikan kepada siapa? Kepada ketiga tokoh ini. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang kita mau tutup mata terhadap setiap pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita, di mana kita ditempatkan. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kesempatan anugerahnya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah memberikan kepada kita, apa sih yang engkau bisa perbuat kepadaku melalui apa? Melalui setiap gerejanya, melalui setiap pelayanan di mana kita ditempatkan. Hal ini sama sebetulnya ketika kita boleh melihat peristiwa ketika tokoh ini. Mereka menyadari, mereka memberi itu dengan syukur kepada Tuhan. Karena mereka boleh kembali ke Yerusalem, meskipun ada beberapa juga banyak orang yang tidak kembali daripada Babel. Sama seperti kita. Ketika kita tidak memahami hal ini, ketika kita tidak mengerti panggilan kita sebagai seorang Kristen, bahkan ketika ada suatu perumpamaan yang Yesus pernah mengatakan, bagaimana Tuhan aku tahu kalau aku itu memberikan yang terbaik kepadamu. Di situ dikatakan, saya masuk penjara, engkau tidak memberikan ini. Ketika saya terlanjang, engkau tidak memberikan apa? Saya pakaian. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang percaya tidak peka dan tidak mau tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan di dalam apa? Di dalam pelayanan di mana kita melayani, di mana kita bergereja. Sebetulnya Allah bisa memakai cara siapapun manusia di dalam dunia ini untuk menggenapkan akan setiap rencananya di dalam setiap melebarkan akan kerajaannya di dalam dunia ini dalam bentuk pelayanan gerejanya. Tetapi kita bersyukur kalau kita seumpama bisa seperti tiga tokoh orang ini yang diberikan kesempatan Tuhan langsung. Tunjuk itu Helda, tunjuk itu Tobia, tunjuk itu Yedayu. Semua orang-orang yang sudah datang kembali ke Babel, pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota. Sungguh luar biasa. Kalau pribadi kita ditunjuk sama Tuhan untuk mempersembahkan, kita pasti mempersembahkan. Tetapi sekarang Tuhan tidak berbicara kepada kita secara langsung. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sebagai orang percaya yang mengerti akan kehendaknya, yang mengerti akan setiap rencananya di dalam kehidupannya, kita pasti secara automatically akan menggenapkan, akan memperlancar segala pelayanan gerejanya untuk kemuliaannya di dalam dunia ini. Untuk itu marilah di poin yang pertama ini kita mau belajar, ya. Jadi ketiga tokoh ini tidak perlu disuruh karena Tuhan tidak berbicara kepada kita langsung hari ini. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen dewasa, kita mengerti firman-Nya dengan baik dan benar secara automatically. Di mana kita ditempatkan, di mana kita bergereja, di mana kita berada, kita bisa
menjadi saluran berkat. Kita bisa menopang akan setiap pelayanan. Bukan berbicara masalah emas dan perak, tetapi Allah pasti memberikan karunia, talenta yang Allah berikan kepada kita. Dan itu kita pakai semuanya untuk kemuliaannya di dalam setiap pelayanan kita, dimanapun kita berada. Kita bukan anak-anak lagi yang harus didorong, didorong, didorong untuk mendukung pelayanan, untuk melakukan akan pelayanan, untuk melakukan akan kebaikan. Tetapi ketika kita sudah menjadi dewasa di dalam Kristus, ketika kita menjadi dewasa di dalam kekristenan kita secara automatically, kita pasti mengerti dengan sendirinya bagaimana apa yang harus aku perbuat untuk gerejaku, apa yang harus aku perbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk bangsa dan negara ini kalau kita semuanya berbicara suatu lingkup yang sangat luas ini. Dan itulah kita belajar daripada peristiwa tentang ketiga tokoh ini. Dan biarlah kita semuanya, teman-teman di fellowship ini, ya, kita semua pasti bergabung di dalam salah satu gereja. Dan marilah kita menjadi jemaat yang aktif, yang melayani di dalam pelayanan bentuk apapun. Karena kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk bagaimana kita mendukung di dalam setiap pelayanan kita di gereja kita masing-masing. Itu poin yang pertama. Sekarang kita boleh mau lihat poin yang kedua. Dikatakan di ayat yang ke-11, pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Dialah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan dia akan mendirikan bait Tuhan. Ya. Kalau kita boleh melihat secara physically, memang ketika Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke Yerusalem habis pembuangan dari Babel, mereka diperintahkan untuk kembali membuat yang namanya bait Allah. Ya, kalau kita boleh melihat peristiwanya apa ini Nehemia, itu semuanya kita boleh melihat mereka sedang membangun yang namanya apa? Bait Allah. Tetapi ternyata ayat ini kalau kita boleh melihat ternyata memiliki suatu peristiwa yang sangat jauh ke depan. Karena kita nanti akan bertanya, kenapa Tuhan menggunakan tunas? Ya, kata tunas ini, ya, dikatakan namanya Yosua bin Yosadak. Dia adalah seorang imam besar. Ya. Kenapa bukan imam yang lain tetapi dikatakan imam Yosua? Kalau kita boleh melihat kata Yosua, ya, itu bisa dikatakan Yosua, Yahweh yang artinya adalah juru selamat, pertolongan Tuhan. Ya, itu nama yang dikatakan arti daripada Yosua ini. Ya, ternyata peristiwa ini dikatakan dia adalah sebagai tunas dan dia akan mendirikan yang namanya bait Tuhan. Ya, dia sebagai tunas dan dia mendirikan apa? Bait Tuhan. Ternyata kalau kita boleh melihat di dalam peristiwa ini ternyata memiliki implikasi yang jauh sekali berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Dikatakan Yosua yang diidentifikasikan sebagai tanda dari tunas itu adalah yang akan datang. Dan tunas itulah yang dinantikan sebetulnya bagi bangsa Israel pada waktu itu. Yang menuju ke namanya adalah seorang apa? Seorang Mesias. Ya. Seorang imam besar yang harus memiliki mahkota yang mengalami pengurapan. Dan disitulah sebetulnya simbol bagaimana Yosua ini yang berbicara bukan hanya imam besar saja secara rohani pada waktu itu, keimaman pada waktu itu. Tetapi kita juga boleh melihat bahwa ini juga gambaran tentang bagaimana pribadi Yesus. Dia adalah seorang imam besar yang sejati. Dan dia itu adalah tunas itu sendiri. Dan Yosua di dalam peristiwa ini adalah gambaran.
Tetapi mereka sedang menantikan yaitu Yosua yang sejati, Mesias yang sejati itu di dalam apa? Di dalam peristiwa, di dalam pribadi daripada Yesus Kristus. Kalau kita boleh melihat tadi ada namanya Yosia bin Sefanya. Dia adalah seorang raja. Dan ada lagi yang namanya yang kedua tadi namanya Yosua. Ya. Di dalam perjanjian lama kita ketahui bahwa antara raja dan imam itu adalah posisi yang berbeda. Posisi yang berbeda. Tetapi di dalam peristiwa pribadi Yesus dikatakan dia adalah Yosua itu, Yahweh itu. Raja dan imam itu ada di dalam kehidupan pribadi daripada Tuhan Yesus. Imam besar, tunas yang akan menjadi raja di atas segala raja. Dan dia adalah imam yang agung. Itulah adalah pribadi Yesus. Dan dikatakan lebih lanjut, dikatakan dia akan mendirikan apa? Yang namanya bait Tuhan. Ya. Memang betul. Di dalam peristiwa ini, bangsa Israel yang pulang ke Babel, yang pulang dari Babel ke Israel diberikan kesempatan, diberikan mandat untuk membangun yang namanya bait suci secara fisik. Tetapi kalau kita boleh melihat seperti tadi gambaran bahwa Yosua itu adalah gambaran daripada Kristus, gambaran daripada Yesus sebagai seorang Mesias, sebagai seorang imam yang besar, imam besar agung itu, dia juga sebagai raja, segala raja. Tetapi yang kedua ini yang menjadi penting di dalam kehidupan kita, bahwa dia adalah mendirikan bait Allah. Dikatakan apa? Yang 13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tatanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan perkatakan tentang damai akan di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Hilda, Tobia, Yedaya, dan akan Yosua bin Sefanya. Itu kita lihat tentang bait Allah ini. Apakah sih yang dimaksud dengan bait Allah? Kalau kita boleh melihat di dalam Yohanes, ya, di dalam peristiwa Yohanes, di dalam Injil Yohanes, kita boleh melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-22, coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19 ya, ayat yang ke-19 sampai yang ke-22 dikatakan begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau akan dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya yang bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan dikatakan yang telah diucapkan Yesus. Ya. Yosua sebagai seorang yang besar yang akan mendirikan daripada bait Allah. Secara logika sederhana, apakah Yosua mampu sebagai manusia untuk mendirikan bait Allah ini? Tidak. Tetapi sebetulnya Yosua, yang Yesus itu yang dikatakan adalah dirinya sendiri adalah itu bait Allah. Inilah sebetulnya penggenapan daripada Zakaria pasal yang ke-6 ini. Bagaimana kita boleh melihat tentang Yesus sebagai bait Allah? Ya. Dia adalah daging dikatakan. Dia merombakkan dirinya sendiri selama 3 hari, dihancurkan sendiri. Tetapi dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan inilah seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang bagaimana orang Israel tidak memahami apa itu yang dimaksud dengan apa? Dengan bait Allah. Tetapi pribadi Yesus, diri Yesus itu sendiri adalah bait Allah itu sendiri.
Jadi ketika kita boleh melihat peristiwa di dalam Zakaria pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15 ini, ketika Tuhan berfirman kepada Yosia, dia sebagai seorang raja pada waktu itu, memberikan perintah untuk membangun yang namanya mahkota, yang nanti harus diberikan kepada siapa? Yosua sebagai imam besar pada waktu itu. Dan harus mendirikan yang namanya Bait Allah itu. Ya. Kalau sebetulnya ini kita boleh melihat di dalam rangkaian peristiwa daripada penyaliban Yesus. Ya. Yosua mulai menerima mahkota yang dari emas dan perak. Tetapi Yesus memperoleh mahkota duri. Ya. Di dalam tubuh jasmaninya dia mengalami kematian. Ya. Tubuh jasmani Yesus mengalami kematian di kayu salib. Tetapi hari yang ketiga, dia bangkit. Dan itu adalah bait Allah yang sejati, yang benar-benar dibangun oleh Yosua, yaitu Yesus itu sendiri, yang adalah bait Allah itu sendiri. Dan kita boleh melihat dikatakan yang menjadi penting, dikatakan apa? Dampaknya, impact-nya apa? Kita lihat di ayat yang ke-15. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Allah. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal itu terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam peristiwa Zakaria pasal yang ke-6 ini, yang jauh akan mendekatkan diri untuk membangun di dalam bait Tuhan ini. Ini sepertinya di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita boleh melihat di dalam apa kehidupan daripada Rasul Paulus, ya, dikatakan yang jauh akan menjadi dekat, ya. Dan sebetulnya peristiwa Yosua ini, Yesus ini adalah mendekatkan diri kita, orang-orang yang jauh, orang-orang yang berdosa ini, untuk kita memperoleh yang namanya keselamatan itu. Dan kita boleh melihat kembali bagaimana peristiwa penderitaannya, peristiwa kematiannya itulah yang menjadikan ciri bagaimana bait Allah itu benar-benar terjadi. Dan apa yang diceritakan tadi di dalam Yohanes pasal yang kedua itu akan apa? Akan kita buktikan. Dan jelas dengan peristiwa itu, orang seluruhnya akan datang untuk ke bait Allah. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17 dikatakan begini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Bapak sekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang bait Allah secara fisik di dalam kehidupan bangsa Israel,
adalah sebagai tempat bagaimana orang Israel datang dari jauh-jauh dari manapun mereka akan datang ke tempat Bait Allah sesuai dengan hari-hari peribadatan mereka, mereka akan mempersembahkan korbannya semuanya. Yang jauh maupun yang dekat akan datang ke tempat Bait Allah untuk mempersembahkan. Tetapi Bait Allah itu sendiri sudah jelaskan tadi bahwa Bait Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri, Yosua itu sendiri. Dia adalah seorang imam besar yang sejati, dia adalah raja segala raja, dan dia adalah Bait Allah sendiri, yaitu yang namanya Yesus. Dan di sini Efesus sudah menjelaskan kepada kita peristiwa penyalipan. Yosua di dalam Zakaria menerima mahkota kemuliaan, mahkota emas dan perak. Yesus menerima mahkota duri. Dan ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang hari ketiga, itu membuktikan perkataannya. Rombak Bait Allah secara jasmani ini, dan aku akan mendirikan kembali dalam 3 hari. Dan itu adalah dirinya sendiri, Yesus sebagai Bait Allah itu. Dan mereka semuanya mau datang kepada Yesus. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus sebagai Bait Allah yang kita kenal, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang jauh, yang rasanya mungkin sudah jauh daripada itu semuanya, marilah kita datang mendekat. Kita yang dekat, marilah kita bergabung di dalamnya itu semuanya. Itulah pesan dikatakan di ayat yang ke-15 tadi. Yang jauh-jauh datang untuk mendekatkan dirinya kepada Bait Allah itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi sebagai orang percaya. Terkadang mungkin kita di dalam gereja, mungkin kita di dalam persekutuan, tetapi kadang-kadang kita ini menjadi anak yang hilang di dalam gereja itu sendiri. Ya, sama seperti kalau kita boleh melihat peristiwa perumpamaan tentang anak yang bungsu, ya, anak yang bungsu dengan anak yang sulung. Ya, ketika anak yang bungsu itu dia meminta akan harta warisan daripada ayahnya, ya, harta warisan daripada ayahnya. Dan ayahnya memberikan, bapaknya memberikan. Dan akhirnya dia secara physically, dia memang terputus, memang jauh daripada bapaknya. Jauh daripada bapaknya. Dan hampir, dan semua apa yang dimilikinya habis total. Tanpa satu pun dia miliki harta yang diterima dari bapaknya. Tetapi kalau kita boleh melihat, ketika si bungsu ini kembali, ya, si bungsu ini kembali, bagaimana respon daripada anak yang sulung ini? Dia tidak senang, dia egois, rasanya dia yang paling benar, ya. Dan dia tidak menerima itu semuanya, bahkan dia marah kepada bapaknya, ya. Tetapi bapak daripada anak ini menerima dengan sukacita di dalam kehidupan anak yang bungsu ini, meskipun secara physically yang dulunya jauh daripada bapaknya. Tetapi anak yang sulung ini, meskipun dia dekat di dalam lingkaran daripada bapaknya, tetapi anak sulung ini tidak mengerti bagaimana sifat watak, bagaimana kemurahan hati, bagaimana anugerah yang dimiliki oleh bapaknya sendiri. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita tidak jauh secara fisik. Kita tetap beribadah, kita tetap rajin semuanya, kita melayani semuanya. Tetapi kadang-kadang kita rasanya jauh, tidak mengerti. Siapa sih yang kita layani? Kenapa saya harus beribadah? Kenapa saya harus melakukan seperti ini? Nah, itu rasanya gambaran tadi. Kita ada di dalam lingkaran, kita dekat secara fisik, ya. Tetapi sebetulnya hati kita ini jauh daripada Tuhan kita. Tetapi peristiwa Zakaria pasal yang ke-6 ini memberikan gambaran kepada kita. Yosua bin Josadak, dia adalah imam besar pada peristiwa di dalam Zakaria pasal yang ke-6 itu. Dia memperoleh mahkota dari emas dan perak. Dan dia adalah imam besar. Dan dia diperintahkan mendirikan yang namanya Bait Allah. Ini adalah simbol daripada tunas itu sendiri. Yesus, mahkota duri diterima. Mengalami penderitaan kematian di kayu salib. Dan dia harus mati secara daging
dan hari yang ketiga dia bangkit. Dan itulah bukti kemenangan, dan itulah bukti bait Allah itu berdiri ada di dalam pribadi daripada Yesus itu sendiri. Gambaran bait Allah secara jasmani, tempat bagaimana kita beribadah, tempat bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, tempat bagaimana kita melayani bersama-sama. Tetapi Yesus sebagai bait Allah, dia adalah tinggal diam di dalam diri kita. Dia Immanuel di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita selalu dekat dan ada di dalam bait Allahnya itu, di dalam Kristus Yesus. Biarlah kita semuanya pada malam hari ini, oleh pertolongan dan anugerah-Nya, dan kita terus mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus sebagai bait Allah yang sejati, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Biarlah Zakaria pasal yang ke-6 ini, di dalam poin yang pertama tentang penglihatan, yang ke-8 bagaimana tentang providensia Allah. Ada 4 kereta, warna merah, warna hitam, warna putih, warna loreng, bagaimana providensia Allah itu nyata. Ada kesukaran di situ, ada peperangan di situ, tapi ada damai, ada pemeliharaan yang sungguh luar biasa. Dan poin yang kedua tadi di ayat yang ke-9 sampai yang ke-15, kita belajar pertama dari ketiga tokoh yang tadi, yang namanya Heldai, Tobia, dan Jedaya. Kita tidak perlu tahu siapa sih orang ini secara real, tetapi dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun mahkota itu dengan segala apa yang dimilikinya, yaitu yang namanya emas dan perak. Begitu juga kita. Kita tidak perlu diperintah, kita tidak perlu disuruh, karena Tuhan tidak bisa memerintah secara langsung di dalam kehidupan kita. Bukan berbicara, Doni, besok kamu harus melayani, Doni, besok kamu harus mempersembahkan. Tuhan tidak memakai cara itu untuk hari-hari ini. Tetapi ketika kita mengenal akan bait Allah itu, ketika kita mengenal Yesus itu dengan benar, kita otomatis pasti akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah membutuhkan tempat yang namanya bait Allah. Dan bait Allah itu adalah sendiri ada Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang percaya, marilah terus mendekat kepadanya. Dan Allah selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita semuanya di dalam perlindungan, damai, dan anugerah-Nya, dan kuat kuasa Roh Kudus selalu menguatkan kita untuk kita terus melayani dan memuliakan akan namanya. Amin. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Doni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk diskusi atau ada yang mau menambahkan, silakan.